trying in vain to hold on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Sintun Ginting selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan selamat pagi untuk teman-teman audiens dari kelompok 7 yang sudah berkumpul hari ini di sini. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 7 akan memulai sesi perekaman mengenai topik yang sudah diberikan, yaitu toleransi antarumat beragama. Saya Bagus Sultan Wibowo selaku moderator pada sesi podcast kali ini, ditemani oleh Najla Suci Sulfira selaku pembicara pada pagi hari ini. Topik yang pertama mengenai pentingnya sikap toleransi antar umat beragama yang akan dibawakan oleh Najla Suci Sulfira. Tempat dan waktunya dipersilakan. Halo teman-teman semua. Halo, terima kasih untuk moderator kita pada hari ini, Bagus Sultan. Oke, kita akan di sini saya akan membawakan materi tentang pentingnya sikap toleransi antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, toleransi adalah sikap saling menghargai atau tenggang rasa terhadap sesama manusia. Dan dengan adanya sikap toleransi melarang kita untuk tidak menghina atau mendiskriminasi suku, agama, maupun ras sesama kita. Sikap toleransi bisa kita lihat dalam aspek beragama. Toleransi antar umat beragama sering kita temui di kalangan masyarakat. Toleransi beragama ini memunculkan sikap saling menghormati bagi pemeluk agamanya masing-masing. Seperti yang kita tahu di Indonesia ada beberapa macam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Dan berbagai macam agama yang tentunya mempunyai ketentuan dan cara ibadahnya masing-masing, ya kan? Sebagian manusia pasti mempunyai agama yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran untuk para penganutnya agar mereka dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa. Agama juga merupakan perantara antara kita dengan Yang Maha Esa. Toleransi antar umat agama perlu kita tanamkan dalam hidup kita karena sangat penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Semakin banyak orang yang mempunyai sikap toleransi, itu akan berdampak baik bagi negara ini karena dapat meminimalisir terjadinya konflik dan kehidupan antar umat beragama. Maka dari itu sangatlah penting menerapkan sikap toleransi mulai dari sekarang karena akan berguna bagi kehidupan kita yang akan mendatang. Oke, sikap toleransi dapat kita mulai dari diri sendiri. Jika kita lihat atau dengar sesama kita yang menimbulkan sikap intoleransi, kita bisa menegurnya dan jangan membiarkannya. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita belajar menghargai dan menerapkan sikap toleransi kepada sesama, entah itu perbedaan suku, agama, maupun ras, karena kita semuanya adalah saudara. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya sikap toleransi beragama. Sikap toleransi antar umat beragama. Saya kembalikan ke moderator kita ya. Baiklah, terima kasih atas pembawaan dari materi yang pertama mengenai pentingnya sikap toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, kita akan melanjutkan topik yang akan dibahas, yang kedua yaitu mengenai dampak toleransi antar umat beragama. Kepada pembicara atau pemateri dipersilakan. Halo, kembali lagi ya. Nah, kalau tadi tentang pentingnya sikap toleransi antar umat beragama, sekarang dampak toleransi antar umat beragama. Ada banyak nih. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama ialah kerukunan di antara aliran-aliran yang ada di dalam suatu umat atau komunitas agama. Selanjutnya adalah kerukunan di antara umat atau komunitas agama yang berbeda-beda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, yaitu di antara pemeluk Islam dengan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Lalu, kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan
para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa toleransi umat beragama adalah suatu sikap atau sifat kebebasan manusia untuk menyatakan keyakinannya atau menjalankan agamanya dengan bebas, atau juga memberikan seseorang untuk berpendapat lain dengan saling menghormati, tenggang rasa, dan saling membantu ataupun kerjasama. Dampak yang terjadi apabila semua umat beragama mengalami hidup yang penuh dengan toleransi ialah toleransi umat beragama merupakan fondasi besar dalam segala aspek kehidupan yang plural ini, termasuk dalam hal kemajuan suatu bangsa dari segi sumber daya manusia maupun pembangunan untuk kemaslahatan. Dan kerukunan adalah dambaan serta harapan semua orang, sehingga setiap orang yang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan aman dan sukacita tanpa ada kekhawatiran yang menyelimuti. Menurut Jirhanuddin, adapun manfaat toleransi umat beragama antara lain, nah ini menurut Jirhanuddin itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing agama. Masing-masing penganut agama dengan adanya kenyataan agama lain akan semakin mendorong, menghayati, dan sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Maka demikian, keimanan dan keberagaman masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkat lagi. Hal ini semacam persaingan yang positif yang perlu dikembangkan dan ditanamkan pada tiap-tiap umat beragama. Terus selanjutnya, menciptakan stabilitas nasional yang mantap. Dengan terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, secara praktis, ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan yang dapat dihindari, ketertiban dan keamanan nasional akan terjamin, sehingga mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Nah, yang terakhir, menunjang dan mensukseskan pembangunan. Dari tahun ke tahun, pemerintah senantiasa berusaha untuk mensukseskan pembangunan dari segala bidang. Nah itu, umat beragama selalu beritikai dan saling mencurigai satu sama lain kan. Maka itu akan menghambat usaha pembangunan itu sendiri. Dan salah satu usaha agar kemakmuran dan pembangunan di segala bidang selalu berjalan dengan baik, ialah sukses dan berhasil diperlukan toleransi antar umat beragama sehingga terciptanya masyarakat yang rukun. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dampak toleransi antar umat beragama. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Najwa atas materinya tentang dampak toleransi antar umat beragama. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab mengenai topik yang telah diberikan. Baiklah, sekarang kita akan memulai sesi tanya jawab. Untuk audiens yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Untuk Rizky Salsabila, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila. Di sini saya ingin bertanya, kita tahu bahwa di media sosial seringkali ada yang saling mengoreksi ajaran agama tertentu. Bagaimana pendapat kamu tentang hal ini? Baik, terima kasih untuk Rizky Salsabila. Saya akan menjawab pertanyaan kamu. Tadi pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa di media sosial seringkali ada yang saling mengoreksi ajaran agama tertentu. Gimana pendapat saya? Emang benar, hal ini sering terjadi. Apalagi di era digital, kita lebih mudah kan dalam mendapatkan berbagai informasi melalui internet. Dan hal yang sangat sulit diatasi karena setiap orang dengan keyakinannya mempunyai kebenaran masing-masing. Kebenaran masing-masing ini sudah menunjukkan perbedaan yang sangat besar, yang sangat sulit untuk dibantah. Karena berdasarkan ajaran agama masing-masing, seperti yang kita tahu, ada satu kebenaran yang sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan satu ajaran yang sama, yaitu mencintai sesama, di mana kita secara individu harus mengerti hal ini dan harus mengamalkannya juga. Karena tanpa hal ini, hanya akan ada perbedaan yang selalu memecah belah bangsa ini.
Apakah sudah jelas untuk Rizky Salsabila? Oke, jawabannya sudah jelas. Terima kasih Najla. Oke, sama-sama. Baiklah, apakah masih ada yang memiliki pertanyaan? Jika masih ada, dipersilakan untuk raise hand. Untuk Jopi, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, seberapa besar kemungkinannya kita dapat mengamalkan toleransi di masyarakat? Oke, terima kasih Jopi. Ini pertanyaannya bagus sekali ya Jopi ya. Seberapa besar kemungkinan kita dapat mengamalkan toleransi di masyarakat? Yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, yang terdiri dari keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keberagaman yang sangat besar ini tidak bisa dipersatukan hanya dengan berbicara. Butuh tindakan yang nyata yang dapat menjadi teladan bagi setiap individu, karena setiap orang tumbuh di lingkungan yang sesuai dengan keberagamannya masing-masing. Kita tahu, salah satu tujuan pendidikan adalah menyatukan keberagaman yang ada. Namun, pada kenyataannya, hal ini tidaklah semudah itu. Banyak sekolah ada berdasarkan keyakinannya atau agamanya, yang pasti akan menunjukkan perbedaan lagi, kan? Jadi, yang terpenting saat ini adalah karakter individu itu sendiri, yang mempunyai satu rasa seperti para pahlawan kita dulu, yang demikian juga berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa ini. Apakah sudah jelas, Jopi? Sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, jika ada yang masih memiliki pertanyaan, mohon dipersilakan untuk raise hand. Dipersilakan untuk Saudara Gili untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apa benar toleransi seringkali menjadi keyakinan atau agama dan pengetahuan seseorang? Dari begitu banyak faktor yang ada, apa yang dapat menjadi hal utama untuk mempersatukan semua perbedaan itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Billy atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Individu itu mengerti atau yang diketahui itulah yang membentuknya dan itulah yang dilakukannya. Dan dari begitu besarnya keberagaman bangsa ini, sangat sulit kan untuk mempunyai kepandangan yang sama mengenai hal ini. Setuju kan? Hal ini kembali kepada tujuan kita masing-masing. Apa yang diperjuangkan. Jadi sangat baik jika kita mempunyai tujuan yang sama untuk mengamalkan karakter agama yang saling mencintai dan yang sesuai dengan sila pertama bangsa ini, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Oke, baiklah. Demikian saja untuk sesi podcast pada hari ini. Terima kasih untuk para audiens dan pembicara yang telah hadir. Demikian saja saya akhiri sesi podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.